faded in the city with my team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan Pembelajaran dalam IPS, yang akan membahas tentang 4 pokok bahasan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. 2, jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPS. 3, pendekatan tradisional dan pendekatan inquiry. Dan yang keempat, metode pendekatan tradisional dan inquiry. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, yang memiliki arti pendekatan. Kemudian menurut Glenda Robertson dan Helmut Long, pendekatan pembelajaran dapat dimaknai menjadi 2 pengertian, yaitu pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap dan pendekatan pembelajaran sebagai bahan kajian yang terus berkembang. Kemudian, secara umum, pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan serta pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu materinya jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPS. Itu meliputi yang pertama, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang menekankan proses berpikir yang mengutamakan suatu masalah, pengumpulan data, hipotesis, analisis data, kesimpulan, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, pendekatan deduktif. Saat ini guru-guru IPS sudah terbiasa dan cenderung menggunakan pendekatan deduktif ini karena pendekatan deduktif ini tidak terlalu sulit untuk dipraktekkan oleh siapa saja dan buku-buku teks yang digunakan lebih menekankan pada pendekatan deduktif, walaupun sudah ada yang memulai dengan pendekatan induktif yang sifatnya semu. Yang ketiga yaitu pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis bertolak dari ruang lingkup yang luas. Apabila bertolak dari pendekatan humanistis, maka humanistis yang akan menjadi fokus pelajaran. Sedangkan geografi, politik, sosial, antropologi, dan hukum akan membantu humanistis. Yang keempat, pendekatan fungsional atau pendekatan masalah. Pendekatan fungsional yaitu pembelajaran yang bertolak dari masalah yang terdapat dalam masyarakat atau lingkungan mahasiswa atau masalah sosial budaya. Yang selanjutnya, pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini bertolak pada disiplin ilmu, yaitu beberapa disiplin ilmu sosial dan budaya digunakan sebagai alat untuk mengkaji masalah. Yang selanjutnya, pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan kemasyarakatan dimaksudkan seperti pendekatan yang kita gunakan di dalam mempelajari IPS dengan mengambil masyarakat sebagai fokus pembahasan. Artinya semua komponen program diambil dari dan ditujukan pada masyarakat sekitar. Kemudian yang selanjutnya, pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan siswa untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini diawali dari lingkungan sosial yang paling dekat, yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan, sehingga akan memunculkan perilaku yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau lingkungan sosial siswa.
Dan selanjutnya pendekatan nilai. Pengembangan pendekatan nilai dibuat dalam rangka menumbuhkan sikap dan toleransi siswa dalam berperilaku di masyarakat serta menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Yang selanjutnya, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengutamakan efektivitas komunikasi antar guru dan siswa. Pendekatan ini memperhatikan tingkat kematangan kognitif siswa dan rangkaian logika materi, atau istilah bahasa yang digunakan guru adalah bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa. Yang selanjutnya, pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan mengungkap peristiwa masa lalu yang dapat digunakan sebagai contoh baik atau tidak baik bagi siswa sehingga dapat mengambil makna dan hikmah dari peristiwa masa lalu tersebut. Yang selanjutnya yaitu pendekatan tematik. Anak usia SD atau MI terutama pada tingkat rendah memerlukan fasilitas belajar tidak dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, melainkan dalam bentuk tema yang merupakan integrasi materi dari semua mata pelajaran. Pendekatan tematik dikembangkan untuk memberikan wawasan kepada siswa secara komprehensif terhadap tema yang ditampilkan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual atau CTL, Contextual Teacher and Learning. Pendekatan kontekstual merupakan proses belajar mengajar dengan pembelajaran bermakna melalui kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Siswa tidak dilatih untuk menghafal, sekedar mengetahui atau memahami, tetapi siswa dilatih untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang diberikan, hingga pemahaman konsep tersebut atau konsep siswa terbentuk. Kemudian yang selanjutnya pendekatan pembelajaran tradisional. Pendekatan pembelajaran tradisional mengutamakan penyajian fakta dan nama melalui hafalan dan ingatan. Nah, anak dianggap sebagai suatu bejana kosong yang harus diisi oleh guru sampai penuh, sehingga dalam pendekatan pembelajaran anak bersifat pasif, sedangkan guru bertindak aktif dengan metode ceramah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran inquiry. Pendekatan pembelajaran inquiry bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar. Pendekatan pembelajaran inquiry adalah serangkaian proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan penekanannya pada kemampuan berpikir kritis, analitik, mencari, menemukan, dan mengolah informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan sendiri oleh peserta didik yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan pembelajaran tradisional dan inquiry. Yang pertama, apa itu pendekatan tradisional? Pendekatan tradisional adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana guru di dalam kelas menggunakan metode mengajar yang relatif tetap sama setiap pengajar atau disebut dengan monoton setiap kali dalam mengajar IPS. Yang kedua yaitu pendekatan inquiry dalam mengajar. Pendekatan inquiry dalam mengajar adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban sendiri terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas. Dengan demikian, siswa akan termotivasi untuk belajar. Ciri-ciri pendekatan tradisional dan inquiry. A. Ciri-ciri pendekatan tradisional. Pertama, guru cenderung hanya menyampaikan informasi yang bersifat fakta. 2. Interaksi antara guru dan siswa bersifat satu arah atau one way traffic. 3. Dalam proses pembelajaran, guru kerap memberikan indoktrinasi kepada siswa, juga kurang memberikan kesempatan berpikir kritis dan kreatif. 4. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih cenderung bersifat kognitif saja. 5. Strategi pembelajaran yang monoton. 6. Penilaian lebih banyak menggunakan teknik tes, baik tertulis maupun lisan. Kurang menggunakan teknik perilaku atau sikap. B. Ciri-ciri pendekatan inquiry. Pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 2. Aktivitas secara keseluruhan yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri
dari sesuatu permasalahan yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri pada diri siswa. 3. Pembelajaran inquiry bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Kelebihan dan kekurangan pendekatan tradisional dan inquiry. Pendekatan tradisional, kelebihan: pengajaran terencana, silabus dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat, mudah dilaksanakan di kelas besar ataupun kelas kecil, tidak banyak memerlukan alat bantu, dapat digunakan sebagai penambah bahan bacaan. Kekurangan pendekatan pembelajaran tradisional: menghalangi respon mengajar, memerlukan pengajar yang dapat menjadi pembicara yang baik. Pembicara harus menguasai pokok materi dan membatasi daya ingat siswa. Pendekatan inquiry, kelebihan pendekatan inquiry: mendorong siswa untuk berpikir dan atas inisiatifnya sendiri, bersifat objektif, jujur, dan terbuka. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang, dapat membentuk dan mengembangkan sel konsep pada diri siswa, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi belajar yang baru, mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Kekurangan metode inquiry: dipersyaratkan oleh keharusan ada persiapan mental untuk cara belajar ini. Pembelajaran inquiry kurang berhasil dalam kelas besar karena sebagian waktu hilang karena membantu siswa menemukan ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. Harapan yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin mengecewakan siswa yang biasa pada dengan perencanaan dan pembelajaran secara tradisional jika guru tidak menguasai pembelajaran inquiry. Selanjutnya adalah perbedaan pendekatan IPS tradisional dan inquiry. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru cenderung aktif dibandingkan siswa dan metodenya cenderung monoton. Pendekatan atau model pembelajaran tradisional cenderung berasumsi bahwa siswa memiliki kebutuhan yang sama dan belajar dengan cara yang sama pada waktu yang sama dalam ruang kelas yang tenang dengan kegiatan materi pembelajaran yang terstruktur secara ketat dan didominasi oleh guru. Sedangkan pendekatan inquiry memfokuskan pada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir reflektif dan kreatif. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran inquiry dalam pembelajaran IPS dirasionalkan pada pandangan dasar bahwa siswa didorong untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan mandiri dan guru sebagai fasilitator. Selanjutnya adalah metode pendekatan pembelajaran IPS tradisional dan inquiry. Metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga metode ceramah karena sejak dulu metode ini telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik dalam proses dan pembelajaran. Selanjutnya adalah metode pendekatan pembelajaran IPS inquiry merupakan salah satu metode dalam pembelajaran di mana untuk menemukan jawaban dan memecahkan suatu permasalahan, cara yang dilakukan adalah dengan menitik beratkan pada proses berpikir kritis dan analitis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.